Realitas media adalah realitas yang dikonstruksi oleh media dalam dua model. Pertama adalah model peta analog dan kedua adalah model refleksi realitas. Model peta analog yaitu model di mana realitas sosial dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah analogi sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara rasional. Sebagai contoh adalah kasus jatuhnya pesawat Adam Air K1574 yang melakukan sebuah perjalanan dari Surabaya ke Manado. Menurut kabar dari media massa dari berita-berita yang lain, pesawat tersebut jatuh di sekitar pegunungan Manado. Nah, bahkan media atau berita sudah mengabarkan berapa korban duka yang meninggal dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat resah akan kejadian tersebut. Namun saat tim SAR dari Jakarta melakukan evakuasi ke lokasi kejadian, ternyata tidak ditemukan sama sekali bangkai pesawat apapun. Inilah realitas peta analog, yaitu konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan konstruksi sosial media massa. Maka dari itu peran media sosial sangat penting sekali dalam membentuk realitas sosial yang bersifat rasional. Yang kedua, model refleksi realitas, yaitu model yang merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan suatu kehidupan yang pernah terjadi di masyarakat. Contohnya ialah film horor Indonesia. Kita tahu dari film-film horor Indonesia bahwa bentuk pocong adalah sosok yang seperti menyeramkan, seperti guling dan jalannya lompat-lompat. Nah, akhirnya dengan film tersebut banyak masyarakat Indonesia yang terdoktrin bahwasanya pocong itu seperti itu. Padahal ketika penelusuran kisah tanah Jawa ke rumah pocong di Yogyakarta, bentuk pocong bukanlah seperti itu. Ya memang seperti guling, cuman jalannya terbang atau penghilang. Nah, inilah peran dari model refleksi realitas. Kita terrefleksi oleh film horor tersebut. Selanjutnya adalah realitas sosial bentukan media massa, yakni iklan televisi. Realitas masyarakat adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi. Dan untuk mencapai masyarakat teknologi, maka suatu masyarakat harus memiliki sistem teknologi yang baik. Fungsi teknologi adalah kunci utama perubahan di masyarakat. Salah satu fungsinya yakni fungsi substansial seperti sistem lalu lintas, sistem komunikasi, seni pertunjukan, dan lain-lain. Realitas iklan di televisi merupakan gambaran terhadap sebuah dunia yang hanya ada di televisi, dan itu mempengaruhi pikiran masyarakat atas gambaran iklan tersebut. Pengaruhnya karena kekuatan media dalam mengkonstruksi theater of mind, copywriter, dan visualizer. Iklan merupakan upaya yang dilakukan oleh media sebagai pencitraan media tersebut. Iklan juga dianggap sempurna apabila sampai pada tahap pembentukan sebuah citra. Beberapa citra yang ditonjolkan oleh media dalam iklan televisi, yakni yang pertama, citra perempuan yang tergambarkan sebagai citra figura, citra pilar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada citra maskulin, yakni menggambarkan ketangkasan. Kemudian yang ketiga ada citra kemewahan, yang keempat citra kelas sosial, yang kelima citra kenikmatan, kemudian yang keenam citra manfaat, kemudian yang ketujuh citra persahabatan atau tergambarkan sebagai saling memberi solusi, dan yang terakhir ada citra seksisme dan seksualitas. Tergambarkan jelas untuk memperkuat daya tarik penonton dan sebagai hiburan. Bahasa sebagai realitas sosial iklan. Ferdinand de Saussure menunjukkan hakikat bahasa adalah sistem tanda. Sistem tanda ini terdiri dari penanda, atau bunyi yang kita dengar, tuturkan, huruf-huruf yang kita baca, dan tulis serta tertanda atau makna. Sistem tanda bahasa ini digunakan secara maksimal dalam iklan televisi. Iklan televisi yang umumnya berdurasi dalam ukuran detik memanfaatkan sistem tanda untuk memperjelas makna citra yang dikonstruksikan. Vestergaard dan Schroeder menjelaskan, dalam bahasa komunikasi ada pesan verbal dan pesan visual. Iklan televisi menggunakan kedua pesan tersebut, yaitu verbal dan visual, untuk mengkonstruksi makna dan pencitraannya, sehingga ketika di televisi hadir iklan layanan masyarakat dengan menggunakan kata-kata. Hoyt mengatakan, proses identifikasi diri melalui signifikasi mampu membawa seseorang pada nilai kebendaan atau totem tertentu. Contohnya, Barthes mengatakan anggur sebagai totem keperancisan.
Begitu pula merek-merek Bentley, Mercedes-Benz, BMW, dan semacamnya merupakan totem-totem kelas sosial atas. Sebagai bagian dari dunia komunikasi, maka iklan menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk melakukan penggambaran tentang sebuah realitas. Demikian pentingnya bahasa sebagai alat iklan. Maka, di dalam iklan bahasa digunakan untuk semua kepentingan iklan, termasuk apa yang dikatakan oleh Umberto Eco dengan kebohongan atau teori dusta itu. Jadi, di dalam iklan, bahasa digunakan dengan dua tujuan, yaitu yang pertama sebagai media komunikasi, dan yang kedua, bahasa digunakan untuk menciptakan sebuah realitas. Sebagai media komunikasi, maka iklan bersifat informatif, sedangkan sebagai wacana penciptaan realitas, maka iklan adalah sebuah seni di mana orang menggunakan bahasa untuk menciptakan dunia yang diinginkannya, termasuk menciptakan wacana itu sendiri. Sumber nilai acuan konstruksi sosial media massa. Yang pertama, umumnya nilai yang dikonstruksi oleh media massa adalah nilai yang bersumber dari redaktur dan parades media massa. Kalau dikatakan bahwa media massa adalah replikasi dari masyarakat di sekitarnya, maka artinya replikasi itu diwakilkan oleh nilai-nilai dan norma yang ada pada redaktur dan parades media massa tertentu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa setiap orang adalah representasi dari budaya masyarakatnya, maka representasi media massa adalah representasi budaya para redaktur dan des media massa itu. Pada sisi lain, nilai dan norma yang dipresentasikan oleh para redaktur dan des sebuah media massa dipengaruhi juga oleh suatu kekuasaan dan suatu kapitalisme. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai yang menjadi acuan konstruksi sosial media massa adalah suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana yang telah disadari bahwa perubahan sosial di masyarakat identik dengan gagasan kemodernan. Gagasan kemodernan itu identik dengan kebaratan yang artinya selama perubahan itu datangnya dari barat, maka perubahan itu diterima karena dianggap modern. Gagasan-gagasan tentang kemodernan itu identik pula dengan materi, karena itu nilai tentang baik buruk, berarti atau tidak berarti, pantas atau tidak pantas, semuanya diukur dari materi dan itu bisa dipertukarkan dengan uang. Siapa yang ingin modern maka harus menggunakan simbol-simbol materi tentang kebendaan. Acuan nilai yang bersumber dari perubahan sosial semacam ini kemudian menebar kemana-mana dan segala kehidupan termasuk di media massa.